Kita akan masuk teman-teman, semoga Allah berkahi di siang hari kita menjelang sore ini. Hadis lanjutan dalam bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin nomor 240. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Hadis riwayat Muslim. Artinya, janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najash. Dan najash adalah menawar barang yang dijual di pasar atau semacamnya dengan harga lebih mahal, padahal dia tidak ingin membelinya, tetapi dia melakukannya untuk menipu pembeli lain. Nanti kita jelaskan rinciannya ya, satu persatu insya Allah. Dan jangan kalian saling membelakangi, dan jangan kalian saling bermusuhan, dan jangan sekalian saling membelakangi. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Kalau sudah ada transaksi, nggak boleh kita transaksi di atas transaksi saudara kita itu. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak menganiayanya, tidak meremehkannya, tidak membiarkannya. Takwa itu ada di sini. Lalu beliau SAW menunjuk ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap buruk bila dia merendahkan saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku seiman, kita coba akan rincikan hadits ini seperti biasa menjadi beberapa poin manfaat yang bisa kita ambil. Manfaat yang pertama adalah potongan sabda Nabi SAW yang mulia, La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Apa artinya hasad? Iri, dengki. Kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada kita, dia lebih tampan, dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia lebih pintar, ya, dia lebih segala-galanya. Misal, kita nggak boleh hasad. Nggak boleh kita iri dengan berharap agar nikmat itu hilang dari dia. Hukumnya haram. Karena kalau kita iri dan kita berharap hilang dari dia, maka kita seakan-akan memprotes sang pencipta Allah yang lebih tahu kenapa diberikan kepada orang itu kelebihan. Dan kita tidak mungkin protes kalau kita masuk di satu perusahaan, ada orang jadi manajer, kita baru masuk. Kalau kita protes, mungkin kita akan dikeluarkan. Pemilik perusahaan lebih tahu kenapa orang ini jadi manajer, kenapa orang ini jadi security, kenapa orang ini jadi ini dan itu. Tugas kita adalah menjalankan tugas sesuai dengan keterampilan kita. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain? Maka jawabannya sederhana. Selama itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya wajah dia tampan seperti orang bule misalnya. Atau dia cantik seperti orang bule misalnya. Atau orang yang Allah berikan kelebihan. Anda memang dasarnya lahir tidak seperti itu. Lalu Anda minta kepada Allah diberikan kecantikan ketampanan seperti dia. Itu kan tidak mungkin. Tapi selama bukan sesuatu yang mustahil. Misal juga contoh tadi. Anda iri kenapa ini perempuan. Saya juga ingin jadi perempuan misalnya. Maka ini nggak boleh. Hukumnya nggak bisa itu. Karena itu tidak mungkin. Allah sudah buat sebuah sistem itu tidak mungkin berubah. Ya. Sebagaimana malam dan siang. Sebagaimana matahari dan bulan masing-masing punya ciri khas. Yaitu kan ukuran dan seterusnya.
Lalu kalau sesuatu itu bukan hal yang mustahil, misalnya kepintaran, misalnya kekayaan, ya, prestasi dunia lah. Juga dalam masalah ibadah, prestasi ibadah, misalnya banyak puasa, banyak sholat malam, segala macam. Di sini boleh. Tapi namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Kita merasa termotivasi melihat prestasi yang ada pada seseorang. Dia lebih pintar di kelas atau di sekolah. Dia lebih kaya, lebih maju usahanya. Dia lebih banyak keturunannya dan seterusnya. Maka ini Anda boleh ghibthah. Apa itu ghibthah? Merasa, oh orang ini Allah kasih. Saya juga mau minta sama Allah. Ya Allah berikan juga saya sebagaimana kau berikan kepada dia. Dia engkau berikan perusahaan, aku juga ya Allah. Dia engkau berikan peternakan, perkebunan dan segala macam. Atau dia engkau berikan keturunan dan seterusnya. Kita minta kepada Allah SWT. Tapi syaratnya ingat. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya ghibthah. Kapan Anda langgar syarat terakhir ini, yaitu tanpa berharap hilangnya nikmat itu dari orang tersebut, Anda justru terbalik, berharap hilang dari dia, maka Anda pindah dari ghibthah yang dibolehkan kepada hasad yang diharamkan. Ya. Jadi kalau ada orang hafidh Quran, Anda merasa iri, kenapa orang ini bisa mendapatkan, kenapa dia bisa hafal Quran. Ya Allah, saya juga mau hafal Quran seperti dia. Tanpa berharap hilang dari dia hafalannya, maka itu bagus, itu ghibthah, boleh. Tapi kalau Anda berharap, ya Allah berikan saya, ya Allah buat dia lupa hafalannya, nah ini nggak boleh, ini hasad. Semoga Anda bisa tangkap pesannya ya. Nah yang Nabi SAW melarang, la tahasadu. Jangan kalian saling iri pada hal-hal yang memang dasarnya dibolehkan untuk kita minta, ya. Kayak tadi prestasi dunia, pendidikan, kekayaan, keturunan, ya. Tanpa berharap hilang dari orang tersebut. Nah, contoh misalnya orang yang hasad itu, setiap hari sibuk dia mencari, ya, kenapa orang ini beli mobil baru, kenapa orang ini pakai baju baru, dan dia selalu mau lihat baju apa nih, tas apa lagi yang dipakai, dan seterusnya. Dan kapan dia kena hasadnya, kapan orang itu lagi jalan pakai sepatu baru terus kesel dia. Nah syukurin tuh misal. Atau dia baru ganti mobil tetangga tabrak pagar. Tuh memang gaya sih pakai mobil baru. Itu tanda-tanda hasad namanya. Tapi kalau orang dapat mobil, Anda lihat, oh Masya Allah, dari mobil. Kita sholat sama Allah, minta berdoa, ya Allah berikan juga saya mobil sebagaimana kau berikan ke tetangga saya. Itu boleh. Ya. Tanpa berharap hilang nikmat itu dari dia. Ingat teman-teman, ini bahaya sekali pesan pertama ini ya. Karena kalau orang hasad, membiasakan hatinya busuk, naudzubillah, selalu cemburu dan berharap nikmat hilang dari orang, semua orang punya kelebihan, dihasati sama dia. Maka ini berbahaya, matanya dia bisa jadi panas, dan dia bisa mengenakan kepada orang penyakit ain namanya. Penyakit mata panas. Orang lain bisa sakit gara-gara itu. Ini berbahaya, ini penyakit kejiwaan yang harus segera diperbaikin. Manfaat yang kedua, wala tanajashu, dan jangan kalian saling bernajash. Tadi sempat saya bacakan atau sebutkan tentang najash. Najash itu transaksi rekayasa. Contoh misal di pelelangan, kalau ada barang lagi dilelang, biasanya kalau tempat pelelangan itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka lakukan? Mereka meletakkan di sudut ruangan lelang itu orang-orang dia. Misalnya di 4 sudut ruangan orang-orang dia. Atau di tengah-tengah juga ada. Nah pada saat misalnya tempat pelelangan ini mengiklankan, ini saya akan atau kami akan lelang mobil ini misalnya. Atau rumah ini atau tanah ini. Sebenarnya harganya tanah itu misalnya 1 miliar. Maka datang orang-orang pelelangan ini yang mengatakan saya akan beli 1,1 miliar. Terus lihat lagi, kalau enggak masih belum ada respon, temannya akan bilang, saya akan beli 1,2 miliar. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang pengadilan, orang-orang pengadian, orang-orang yang melelang. Dia tidak mau beli sebenarnya, dia hanya mau mengangkat harga. Mirip contoh yang lain, di satu toko, jual baju misalnya, datanglah seorang pembeli lagi transaksi baju. Maka pemilik toko biasanya punya teman, ini niatnya najash ya. Jadi datang temannya, sudah disepakati sama dia berdua nih, kalau ada orang mau beli baju ini supaya harganya mahal, misalnya tadinya baju ini cuma mungkin 300 ribu, bisa jadi 5 juta baju itu.
Masuklah orang lagi transaksi tawar, dikasih harga 5 juta. Tak. Nah supaya orang itu mau beli, datang teman dia tiba-tiba lewat kayak konsumen, seakan-akan konsumen, lalu dia berkata, baju itu bagus ya? Apa bapak ini jadi beli nggak? Ibu ini jadi beli nggak? Kalau enggak saya beli ya. Memang berapa harganya mas? Misal. Padahal sebenarnya yang dia tanya ini adalah pemilik toko ini teman dia gitu. Misalnya temannya di toko itu mengatakan, oh kalau saya jualnya saya buka harga sih 5 juta gitu. Maka tiba-tiba dia bilang, udah kalau misalnya kalau tidak mau saya suka, saya mau beli ya 5 juta oke nggak masalah. Nah, seperti itulah. Padahal sebenarnya kalaupun konsumen itu tiba-tiba misalnya mengatakan ya sudah jual sama dia saja terus dia pergi, selesai. Nggak ada transaksi, ini cuma manipulasi saja. Ini namanya najash. Kita dilarang sebagai seorang muslim bertransaksi najash. Ini manfaat yang kedua. Jadi tidak boleh, kata Nabi SAW, wala tanajashu. Jangan rekayasa keadaan supaya bisa menipu orang lain agar membeli barang gitu. Yang ketiga, wala tabagadu. Jangan kalian saling memancing emosi, saling berkelahi, bertengkar, ribut. Tidak boleh tabagat. Makanya pernah saya bilang juga, teman-teman kalau masih ingat yang sudah ikuti kajian kita dari awal, saya bilang kalau ada orang yang ajak bertengkar, maka tinggalkan dia bertengkar sama tembok, sama pohon. Tidak usah layani. Tinggalkan saja. Oh orang bilang Anda pengecut, terserah mau bilang apa. Yang penting saya nggak mau bertengkar. Selesai. Seperti itu. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Tidak boleh sering bertengkar. Apapun yang memicu atau membawa pada pertengkaran harus wajib dijauhi. Dimulai dari suami istri. Apapun yang bisa memancing emosi pasangan jangan dilakukan, nggak boleh. Nabi bilang wala tabaghadu. Apa yang bisa memicu emosinya orang tua, emosinya anak, emosinya atasan, emosinya bawahan, emosinya tetangga, emosinya teman-teman, semuanya nggak boleh. Wala tabaghadu. Nggak boleh saling memancing itu, nggak boleh. Kita tahu orang itu nggak suka ya sudah jangan kita lakukan. Seperti itulah. Karena ada orang subhanallah dalam rumah tangganya suka pakai manajemen konflik. Dalam muamalahnya manajemen konflik. Padahal manajemen konflik ini dianggap sistem manajemen yang gagal di Amerika itu. Saya pernah tulis waktu di S2 dulu tentang manajemen konflik. Ya. Saya temukan ini sistem yang gagal. Dan tidak dipakai, jarang yang pakai di Amerika sendiri. Di tempat lahirnya sistem manajemen konflik itu. Ya. Ternyata mereka itu menganggap sebagian orang yang melahirkan ide ini, kalau tidak ada masalah di perusahaan berarti tidak sehat. Maka harus ada masalah yang dilahirkan. Dibuat konflik, makanya dikatakan manajemen konflik. Nah ada orang begitu. Dalam rumah tangga, dianggap kalau suaminya tenang-tenang saja, istrinya tenang-tenang saja, berarti ada rahasia nih. Harus dibuat konflik sama dia. Harus lempar pertanyaan yang memancing, harus gini dan begitu. Ini semua waswas syaitan. Dalam Islam tidak ada. Sengaja melempar pertanyaan yang menyudutkan teman, orang tua, kerabat, siapa saja bawahan dan seterusnya. Ini semua tidak boleh. Harus setiap muslim bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja nggak boleh, apalagi sampai tonjok-tonjokan, caci maki, kata-kata ini semua nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Dan dipastikan kalau itu sampai terjadi dari syaitan. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah melihat di ujung masjid orang lagi bertengkar dua orang sampai wajah mereka memerah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Kepada orang di sekitarnya. Karena ada pengeras suara untuk menyampaikan orang jauh di sana. Kata Nabi SAW, sungguh saya tahu kalimat kalau keduanya mengucapkan atau salah satunya akan hilang dari mereka emosi itu. Nah dua-duanya bertengkar sampai wajah mereka memerah. Maka kata seorang sahabat di hadapan Nabi SAW, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, A'udhu billahi as-sami' alim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui, sami'il alim minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk atau terajam. Ya. Itu waswas syaitan. Jadi nggak boleh teman-teman. Larangan ketiga tabaghat, saling sengaja memancing emosi. Yang keempat, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, maksudnya tidak ngobrol. Dalam hadis yang lain tidak halal bagi seorang muslim mendiami saudaranya lebih daripada 3 hari. Bahkan dalam satu pekan itu ada
waktu-waktu di mana Allah SWT mengampuni hamba-hambanya. Tapi tidak akan diberikan pengampunan terhadap orang yang saling bermusuhan. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya punya konflik, saya konflik sama seseorang. Saya tidak mungkin menjalin lagi persahabatan sama dia. Boleh. Karena itu orang kalau buruk Anda jauhi, hindari. Menjaga jarak. Tapi ingat, la tadabaru. Dia salam, jawab salam. Tapi membatasi hubungan boleh. Ya, itu yang dimaksud di sini. Itu yang keempat. Yang kelima, wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'd. Dan tidak boleh seseorang bertransaksi di atas transaksi yang lainnya. Jadi kalau ada teman kita sudah beli mobil itu, kita juga suka sebenarnya. Misal mobil tinggal satu. Tidak boleh kita datang kepada pemilik showroomnya, kita mengatakan, itu mobil kebetulan saya suka sekali, warnanya merah. Saya suka warna merah. Berapa harganya? Misal 250 juta. Lalu Anda bilang, saya siap bayar 300 juta. Yang penting transaksikan kepada saya. Ini nggak boleh. Kalau transaksi awal sudah selesai. Nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan berjaga-jaga kalau ada seorang muslim sedang menawar saja, kita nggak boleh menawar di atas tawaran dia. Kecuali dia sudah selesai transaksi. Itu yang dimaksud di sini. Tidak boleh membeli atau transaksi di atas transaksi saudaranya muslim. Itu yang kelima. Yang keenam perintah Nabi SAW manfaat adalah wakunu ibadallah ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya saudara itu dalam pemahaman Islam kita adalah mendahulukan saudaranya yang lain. Selalu dia ingin mencari pahala dari saudaranya. Itu potongan yang keenam. Potongan yang ketujuh, al-muslimu akhul muslim. Ingatlah setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Jadi maksudnya kau kenal, tidak kenal, satu suku, ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan kerabat, atau lain suku, lain negara, lain wilayah, pokoknya dia muslim, saudaramu. Ya. Potongan ke-8, la yadhlimuhu. Nggak boleh dia mendoliminya. Apa itu zalim? Tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Itu zalim namanya. Tidak boleh zalim. Bapak Ibu, boleh makan yang punya hak makanan Anda, hak Anda. Minum juga, ya, dan segala macam. Apapun itu hak Anda. Kalau bukan hak Anda tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Contoh sederhana. Anda lagi pergi makan, diundang oleh salah seorang. Biasanya pengalaman-pengalaman kita sudah tahu di lapangan, kalau kita sedang mengundang 100 orang, kita mengambil misalnya 100 porsi. Ataupun kita lebihkan 5, 10 maksimal. Ya, untuk tambahannya. Tapi biasanya kita sudah kasih porsinya gitu kan. Satu orang satu begitu. Anda termasuk zalim kepada tamu yang lain. Kalau Anda datang, tadinya sudah dikasih memang perhitungannya adalah satu tamu, satu piring nasi, satu potong tempe, satu potong ayam, satu potong daging misalnya, ya, dan seterusnya. Nah ini sudah diatur gitu. Anda tetap mengambil lebih. Karena khawatir Anda tidak mendapatkan lagi bagian. Nah ini kezaliman terjadi. Nggak boleh. Ini contoh kezaliman yang sederhana yang banyak orang tidak tahu. Ya. Kalau ada orang sengaja tidak mau bayar utangnya, itu sudah kezaliman yang umum, orang tahu semuanya. Tapi kalau sementara dia mampu ya, di kalau yang kayak tadi orang jarang tahu. Jadi, kan? Termasuk kezaliman teman-teman, Anda gunakan fasilitas yang bukan fasilitas Anda. Nggak boleh sama sekali. Kursi di kantor, meja di kantor, fasilitas yang ada di kantor, memang kantor berikan itu untuk dipakai kegiatan kantor, handphone kah, komputer kah, apa saja, pena dan segala macam. Kecuali dengan izin pemilik. Kalau nggak boleh Anda pakai. Anda pakai berarti Anda zalim. Nggak boleh. Anda bertanggungjawabkan setiap tetesan tinta yang ada di pulpen itu. Karena bukan hak Anda. Ya. Apa saja semua fasilitas yang bukan sebenarnya buat Anda gunakan atau Anda melebihi limit yang sudah ditentukan, berarti Anda zalim. Nah ini poin-poin penting yang harus digarisbawahi. Ya. Hati-hati ibu-ibu di rumah, Anda zalim kepada suami. Pada saat Anda sudah dikasih nafkah, Anda tidak menyiapkan makanan yang layak. Zalim terhadap dia. Karena yang paling layak menikmati nafkah itu adalah dia. Dia pemilik harta. Berapa banyak wanita sibuk menyiapkan makanan terenak buat dia. Ya, semua kalau perawatan buat dia, tapi suaminya terbengkalai. Padahal pemilik harta adalah suami. Nah ini kan tidak boleh. Ya. Ini termasuk kezaliman. Orang tua yang tidak mengurus anaknya, anak yang tidak berbakti sama orang tuanya, dan seterusnya.
Selanjutnya, potongan yang ke-8, yang ke-9 berarti. Wala yahkiruhu, la yahkiruhu, ya. Tidak boleh dia meremehkannya. Yang ke-9 adalah tidak boleh dia meremehkan. Jadi teman-teman, kalau Allah SWT berikan kita punya kelebihan di satu sisi, kita lihat orang lain tidak memiliki itu, jangan kita anggap remeh. Karena meremehkannya dosa. Ya, larangan di sini berarti dosa. Misal meremehkan hasil karya orang lain, meremehkan potensi orang lain. Peremehan ini adalah dosa besar, nggak boleh. Yang ke-10, wala yakhdhuluhu, dan dia juga tidak boleh membiarkannya. Dia tahu tetangganya muslim ini miskin, tidak ada makanan, tidak ada apa, dia makan foya-foya. Sebenarnya makanan itu bisa dia bagi kepada tetangganya, tapi dia buang di sampah. Kenapa dia biarkan? Dia tetangganya orang miskin, bajunya robek-robek, nggak dikasih, padahal dia mampu. Pembantu rumah tangga, teman, tetangga, semua. Nggak boleh kita biarkan siapapun menderita di depan mata kita. Usahakan kita punya andil di situ. Karena itu sangat membantu kita teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah unik dihubungkan dengan masalah ini. Ada seseorang da'i dari Maroko. Orang ini Masya Allah saleh. Seorang da'i berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih di poin ke-10 ya. Wala yakhzuluhu. Tidak boleh dia membiarkannya. Tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpinya ini kisah nyata dan beberapa da'i di Saudi mengangkat kisah ini. Kalau Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan berita gembira bahwasanya dia termasuk ahli surga, Fulan bin Fulan dari suku ini. Dia tinggal di Mekah. Dai dari Maroko ini tidak kenal orang ini siapa. Hari kedua mimpi lagi yang sama. Hari ketiga mimpi lagi yang sama. Dia bilang ini gak mungkin salah. Kalau cuma sekali mungkin. Ini 3 kali, 3 hari betul-betul. Kata dai ini, saya langsung ambil pakaian saya kemudian berangkat umroh. Di Mekah kebetulan ada beberapa teman-teman saya, juga Masya Allah anak-anak soleh. Kemudian ditemui habis umroh, dia ceritakan mimpinya. Lalu dia bilang, saya perlu tahu, cari di mana suku ini di Mekah ini tinggal di mana. Ditemukan ternyata suku itu memang ada tinggal di satu kecamatan lah kalau kita ya. Di Indonesia bisa kita bilang kecamatan, di satu wilayah suku itu. Begitu mereka sampai ke lokasi itu, tiba-tiba menanyakan nama yang disebutkan dalam mimpi oleh Rasulullah SAW itu. Itu kisah nyatanya. Maka orang-orang sekitar itu mengatakan, melihat orang-orang ini berjenggot, wajahnya Masya Allah bercahaya. Mau apa kalian cari orang itu? Kata mereka, kami ingin bertemu. Kata orang-orang di situ, untuk apa bertemu dia? Kayaknya kalian ini salah orang mungkin. Loh, kata mereka yang dai-dai ini, kenapa memang? Kami tidak temukan, kata mereka, orang yang paling buruk di sekitar kami ini, yang paling banyak buat kesalahan dan maksiat, kecuali dia. Kayaknya tidak cocok, mungkin kalian salah, mungkin salah nama gitu. Kata mereka tidak, betul, tolong tunjukkan aja di mana rumahnya. Ini kan rumahnya. Diketuklah rumah tersebut. Nggak lama, keluar seseorang dengan penampilan yang tidak rapi. Kelihatan dari wajahnya itu seperti orang yang kurang mood ya kalau kita. Lalu kemudian bertanya, setelah diucapkan salam oleh tamu-tamu, dia mengatakan waalaikumsalam, ada apa kalian cari saya? Kata dai dari Maroko ini, saya mau tanya, apakah anda Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia mengatakan, iya benar. Maka kata orang ini tiba-tiba, saya ingin menyampaikan berita gembira dari Rasulullah SAW kepada anda. Kaget orang itu. Rasulullah sudah meninggal SAW 1400 tahun yang lalu. Dia bilang, memang ada berita apa? Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya selama 3 hari, menyuruh menyampaikan kabar gembira kepadamu. Namamu disebut Fulan bin Fulan dari suku ini tinggal di Mekah. Dan saya datang dari Maroko khusus umrah untuk menemui kamu ini. Menyampaikan pesan Nabi SAW ini. Kalau sampaikan kepada Fulan bin Fulan dari suku ini, dia adalah ahli surga. Tiba-tiba orang itu menangis terisak-isak dan mengatakan,
Tidak mungkin saya. Tidak ada orang di wilayah sini yang lebih buruk dari saya. Saya ini orang yang paling jauh dari agama. Kata orang Maroko itu tidak. Pasti ada sesuatu sama kamu. Ceritakan kepada kami. Ada apa? Apa amalan yang kau kerjakan gitu? Kata dia tidak ada. Saya semuanya serba kurang. Dan hampir semua maksiat saya lakukan. Kata orang Maroko tidak. Coba ingat-ingat. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia bilang begini teman-teman sekalian. Ada satu amal yang saya teringat sekarang. Tetangga saya di sebelah ini adalah janda susah. Miskin. Punya anak 3 kalau nggak salah. Susah hidupnya. Waktu suaminya meninggal. Mereka sudah tidak punya lagi penopang hidup. Maka mulai detik itu dan sampai hari ini. Sudah jalan sekian tahun. Saya berazam untuk membagi setengah gaji saya. Setengah buat mereka, setengah buat saya. Dan itu tidak ada yang tahu, termasuk istri saya pun tidak tahu. Baru kalian sekarang saya beritahukan. Apa kata dai dari Maroko tadi? Itu dia. Amalan itu. Kamu peduli dengan saudaramu muslim, kamu penuhi hajatnya, dijamin bagimu surga. Maka kata orang Maroko ini, ayo saya ajak kamu sekarang, kita ke Masjid Haram. Dia bilang, saya nggak mungkin ke Masjid Haram. Sudah lama saya nggak pergi dalam kondisi keadaan seperti ini. Kata dia, coba ayo. Dia bilang, baiklah saya mau mandi dulu. Dia mandi, dia bersih pakai baju terbaik. Lalu sama-sama ke Masjid Haram Mekah. Masuk ke dalam masjid. Kata dai dari Maroko ini sama teman-temannya orang-orang Mekah ini. Begitu masuk masjid, orang ini menangis terisak-isak. Terharu. Seperti orang yang gemetaran masuk ke dalam masjid. Sampai masuk ke saf, terus saja dia menangis. Sholat 5 waktu, pas sholat wajib dikumandangkan, terus dia nangis sambil mendengarkan ayat. Sampai kami pun menangis mendengarkan tangisan dia. Dia bilang subhanallah, pas di sujud di rakaat pertama, kita angkat kepala, dia tidak angkat kepalanya. Terus saja kami sholat, orang itu dalam kondisi sujud, sampai selesai salam, kami menyentuhnya untuk menyadarkan dia kalau sudah selesai sholat, ternyata orang itu sudah jatuh dan meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah karena memenuhi hak saudara muslim. Makanya di sini dikatakan makna kalimat ini luar biasa, potongan yang ke-10 ya, wala yakhzuluhu. Dia tidak akan membengkalikannya. Lalu manfaat yang ke-11 kita ambil perkataan Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ya, kemudian beliau memberikan isyarat ke dadanya, wa yushiru ila sadri 3 marrat. 3 kali. Maksudnya adalah kalau kalian lakukan ini karena ketakwaan, karena memang mengharapkan pahalanya, itu memang dorongan dari dalam hati. Di sini ketakwaan itu. Ya. Dan takwa adalah ya, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh dalam mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik wajib ataupun sunnah, dan meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh. Potongan yang ke-12 adalah sabda Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarr ayyahkira akhahu muslim. Cukuplah penghinaan yang sangat luar biasa, kecelakaan, hukuman yang berat bagi siapapun yang menghina saudaranya muslim. Menghina fisiknya, menghina rumahnya, lingkungannya, menghina pekerjaannya dan seterusnya. Bisa saja teman-teman sekalian, dia punya satu pelanggaran agama. Ya mungkin Anda tidak lakukan itu. Tetapi dari sisi lain dia punya perbuatan dalam agama yang Anda tidak bisa kerjakan. Misal contoh, ada orang masih melakukan atau meninggalkan amalan-amalan sunnah. Misal habis sholat dia nggak sholat sunnah. Anda Masya Allah selalu jaga sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah selalu rutin. Terus Anda anggap remeh dia. Jangan dulu akhi dan ukhti. Mungkin dia nggak kerjakan sholat sunnah, tapi dia mungkin lebih bakti orang tuanya daripada Anda. Mungkin lebih banyak sedekahnya daripada Anda. Sedekahnya lebih banyak daripada Anda. Dan banyak lain, mungkin bacaan Quran lebih baik daripada Anda. Zikir pagi-pagi lebih rutin daripada Anda dan seterusnya. Nah, nggak boleh anggap remeh seorang muslim. Kalau ada kelebihannya, kita dukung. Kalau ada kekurangannya, kita jadikan ajang untuk mendapatkan pahala. Nah, ini penting ini. Kesalahan orang dan pelanggaran orang bukan untuk kita hina, tapi untuk kita jadikan ajang pahala buat kita. Rangkul dia supaya dia bisa perbaikin kesalahan dan kekurangan tersebut. Potongan terakhir teman-teman daripada hadis kita ini,
Tentu tadi sudah kita sebutkan potongan ke-11 at-taqwa hahuna, ketakwaan di sini. Yang ke-12 cukuplah penghinaan bagi seseorang yang menganggap remeh saudara muslim. Yang ke-13 yang terakhir adalah hadis ini, kullul muslimi ala muslim alal muslimi haram. Semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Enggak boleh sama sekali kita melanggar, dosa besar. Apa itu? Damuhu, darahnya enggak boleh tumpahkan. Sengaja ditonjok, sengaja dicelakakan. Wa maluhu, hartanya tidak boleh ditipu. Wa irdu, dan kehormatannya. Enggak boleh kita rusak nama baiknya. Nah, ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah masuk ke zona orang lain. Kecuali betul-betul kita lihat depan mata kemungkaran, kita luruskan. Kalau tidak, enggak perlu sengaja menanyakan segala hal. Kalau ketemu dengan orang, walaupun sahabat dekat Anda, tanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda masuk ke rumahnya bertamu, ada makanan Anda makan enak. Anda pengen tanya tentang makanan itu. Tanya itu saja. Tidak usah yang lain. Kalau semua rumahnya orang, oh bagus tembokmu, kamu cat dari mana, ini sofamu bagus, semua ditanya. Sehingga akhirnya pada saat temannya sebut, padahal dia tidak ada hajat, dia nggak mau beli, nggak mau. Dia cuma mau tahu. Lalu temannya bilang, oh ini sofa harganya 100 juta. Mahal benar, kok mau bantu? Untuk apa campur urusan orang? Kecuali sofa itu Anda lihat bagus, Anda butuhkan di rumah Anda tanya, lain. Kerucutkan pertanyaan ini teman-teman hanya kepada hal yang dibutuhkan. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya ucapkan yang benar atau dia diam. Itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Karena melihat waktu, saya melihat kita tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan tadi 5 buah hadis yang saya katakan. Subhanallah, kita baru membahas sebuah hadis, tapi insya Allah banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang lagi insya Allah biidznillah ta'ala.